Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Rujak. Nama saya Parasida Kayanti. Saya Solehatun Nurul Fajri. Saya Jovin. Saya Pendi Rawansa. Di sini kami akan menjelaskan tugas besar metode pelaksanaan, yaitu merancang bangunan Fakultas Teknologi Lingkungan dan Mineral yang terdiri dari metode pelaksanaan, timeline, dan RAB. 1.1 Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Perencanaan gedung 2 lantai ini dibuat untuk menunjang kegiatan akademik berupa proses pembelajaran, praktikum, laboratorium, administrasi, serta aktivitas dosen. Desain bangunan mengutamakan fungsi, kenyamanan, pencahayaan alami, dan efisiensi ruang dengan konsep arsitektur modern minimalis. Gedung dirancang memiliki beberapa ruang kelas, laboratorium, ruang dosen, ruang rapat, perpustakaan, serta fasilitas penunjang lainnya agar mampu mendukung kebutuhan kegiatan pendidikan secara optimal. 1.2 Maksud dan tujuan. Maksud dari perencanaan dan pembangunan gedung 2 lantai tersebut adalah untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, modern, dan fungsional guna menunjang kegiatan akademik, administrasi, penelitian, serta aktivitas kampus. Bangunan dirancang agar mampu mengakomodasi kebutuhan ruang belajar, laboratorium, ruang dosen, perpustakaan, dan fasilitas penunjang lainnya secara efektif dan efisien. Tujuan menyediakan ruang pembelajaran yang nyaman dan representatif bagi mahasiswa dan dosen, meningkatkan kualitas pelayanan akademik dan administrasi kampus, memberikan fasilitas penunjang seperti ruang rapat, perpustakaan, lobi, dan area ibadah untuk mendukung aktivitas kampus secara menyeluruh, mewujudkan bangunan yang kuat, ekonomis, dan sesuai standar SNI dalam perencanaan struktur maupun pelaksanaan konstruksi. 1.3 Lokasi perencanaan, alamat Batualang, kondisi lahan bawah kaki bukit. 1.4 Ruang lingkup. Ruang lingkup adalah batasan atau cakupan pekerjaan, kegiatan, atau pembahasan yang akan dilakukan dalam suatu proyek, yaitu ada gambar kerja. Gambar kerja merupakan gambar teknis yang menunjukkan dana bangunan 2 lantai secara lengkap. Gambar ini berisi pembagian ruang, dimensi bangunan, posisi pintu dan jendela, letak tangga, serta garis potongan AA dan BB. Gambar kerja digunakan sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan konstruksi agar pembangunan sesuai dengan desain yang telah direncanakan. Gambarnya ada tertera di bawah. Bab 2 Data perencanaan 2.1 Data umum bangunan. Nama bangunan: gedung pendidikan atau gedung perkuliahan 2 lantai. Diasumsikan dari tata ruang kelas pada denah. Fungsi bangunan: bangunan difungsikan sebagai ruang kelas, ruang administrasi atau dosen, toilet, area sirkulasi, dan tangga. Jumlah lantai: 2 lantai. Bentuk bangunan: bentuk memanjang simetris, memiliki area tengah sebagai akses utama dan tangga, konsep koridor memanjang, dan dimensi bangunan. Lebar bangunan: 9 meter. Panjang total bangunan: lantai 1 66 meter, lantai 2 66 meter. Luas bangunan perkiraan: lantai 1 594 meter persegi, lantai 2 594 meter persegi. Total luas bangunan 1188 meter persegi. Sistem struktur: struktur beton bertulang, kolom dan balok beton, plat lantai beton, pondasi telapak atau footplate. Sistem atap: atap dasar atau dak beton modern. Pembagian ruangan: lantai 1 terdiri dari beberapa ruang, toilet, ruang tengah atau lobi, tangga utama. Lantai 2 terdiri dari ruang kelas, ruang diskusi atau lab, toilet, koridor, penghubung, tampilan arsitektur, gaya modern minimalis, dominasi bukaan kaca besar. Material utama: perkiraan material: beton bertulang, dinding bata ringan atau bata merah, kusen aluminium, kaca tempered,
keramik atau granit lantai. Perkiraan tinggi bangunan. Tinggi tiap lantai 4 meter. Total tinggi bangunan 8-9 meter. Karakteristik khusus. Memiliki bukaan jendela besar. Kondisi existing. 2.2 Kondisi existing. 1. Kondisi topografi. Lokasi bangunan berada pada kawasan kaki gunung dengan karakteristik kontur tanah cenderung bergelombang hingga miring, memiliki elevasi yang berbeda pada beberapa titik, membutuhkan pekerjaan cut and fill untuk perataan tanah. 2. Kondisi tanah. Jenis tanah di daerah kaki gunung umumnya tanah lempung berpasir atau tanah vulkanik memiliki daya dukung cukup baik, namun beberapa area berpotensi mengalami longsor atau penurunan tanah jika drainase buruk. Ketiga, kondisi iklim dan lingkungan. Suhu udara relatif sejuk, curah hujan cukup tinggi, kelembaban udara tinggi, lingkungan masih alami dan banyak vegetasi. 4. Kondisi drainase. Karena berada di kawasan kaki gunung, aliran air permukaan cukup besar saat hujan, membutuhkan sistem drainase yang baik. Perlu saluran pembuangan air di sekitar bangunan untuk mencegah genangan dan erosi. 5. Potensi risiko likosi. Beberapa risiko yang perlu diperhatikan. Erosi tanah, longsor skala kecil, limpasan air hujan tinggi, gempa karena wilayah pegunungan termasuk area aktif secara geologi. 2.3 Standar dan peraturan. 1. Standar perencanaan struktur. SNI beton bertulang, SNI 2847/2019, persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung, digunakan untuk perencanaan kolom, balok, plat lantai, dan pondasi. Kedua, SNI ketahanan gempa. SNI 1728/2019, tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung. Karena lokasi berada di kaki gunung dan Indonesia termasuk wilayah rawan gempa, maka bangunan wajib dirancang tahan gempa. Ketiga, standar pondasi. Bab 3 Konsep Perencanaan. 3.1 Konsep Arsitektur. Bangunan dirancang dengan konsep arsitektur modern minimalis yang mengutamakan fungsi ruang yang efektif, tampilan bangunan yang sederhana namun elegan, pencahayaan dan ventilasi alami, kesesuaian dengan kondisi lingkungan kaki gunung. Konsep ini dipilih agar bangunan nyaman digunakan, hemat energi, serta mampu beradaptasi dengan kondisi alam sekitar. 3.2 Konsep struktur menggunakan struktur beton bertulang, sistem rangka kolom dan balok, struktur tahan gempa sesuai standar SNI. Konsep struktur dipilih karena kuat terhadap kondisi cuaca, stabil pada area kaki gunung, aman untuk bangunan bertingkat. 3.3 Konsep keamanan dan kenyamanan. Bangunan dirancang dengan memperhatikan struktur tahan gempa, jalur evakuasi, sistem drainase yang baik, pencahayaan cukup, sirkulasi udara optimal. Bab 4 Perencanaan arsitektur. 4.1 Dena lantai. Dena lantai merupakan gambar kerja yang memperlihatkan tata letak ruangan pada setiap lantai bangunan secara tampak atas. Gambar ini memuat pembagian ruang, dimensi, posisi pintu dan jendela, letak tangga, serta garis potongan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi, agar sesuai dengan desain yang telah direncanakan. 4.2 Tampak depan dan tampak belakang. Merupakan gambar yang memperlihatkan bentuk fasad bangunan dari sisi depan dan belakang. Gambar ini menunjukkan tinggi bangunan, bentuk atap, posisi pintu, jendela, serta tampilan arsitektur secara keseluruhan. 4.3 Tampak samping merupakan gambar yang memperlihatkan bentuk bangunan dari sisi kanan dan kiri. Gambar ini menunjukkan dimensi vertikal, posisi bukaan pintu dan jendela, kemiringan atap, serta elemen arsitektur pada kedua sisi bangunan. 4.3
merupakan gambar hasil pemotongan bangunan pada garis tertentu, misalnya AA atau BB, untuk memperlihatkan bagian dalam bangunan seperti pondasi, kolom, balok, plat lantai, tangga, dinding, dan ketinggian setiap lantai. 4.5 Detail pintu merupakan gambar teknis yang menjelaskan ukuran, jenis material, arah bukaan, kusen, daun pintu, serta detail pemasangan pintu sehingga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan. 4.6 Detail jendela merupakan gambar teknis yang menunjukkan ukuran, jenis material, kusen, daun jendela, sistem bukaan, serta detail pemasangan jendela sesuai dengan desain bangunan. 4.7 Finishing merupakan gambar atau spesifikasi yang menjelaskan jenis dan material penyelesaian akhir bangunan seperti pengecatan dinding, pemasangan keramik lantai, plafon, pelapisan dinding, serta finishing pintu, jendela, dan elemen arsitektur lainnya agar bangunan sesuai dengan desain yang direncanakan. Bab 5. Perencanaan struktur. 5.1 Konsep perencanaan struktur. Perencanaan struktur bangunan dilakukan untuk menghasilkan bangunan yang aman, kuat, stabil, dan tahan gempa. Karena berada di kawasan kaki gunung dengan kondisi tanah berkontur dan curah hujan tinggi, maka sistem struktur dirancang mampu menahan beban mati, beban hidup, beban angin, dan beban gempa. 5.2 Sistem struktur bangunan. Bangunan menggunakan sistem struktur beton bertulang terdiri dari pondasi, slop, kolom, balok, plat lantai, tangga beton, ring balok. Sistem ini dipilih karena kuat terhadap tahan gempa, stabil untuk bangunan bertingkat, tahan terhadap cuaca lembab kawasan pegunungan. 5.3 Perencanaan pondasi. Berdasarkan kondisi bangunan dan lokasi, pondasi yang digunakan pondasi footplat, yaitu pondasi telapak, digunakan karena bangunan 2 lantai, daya dukung tanah cukup baik, beban bangunan sedang, dan komponen pondasi. A. Galian tanah menyesuaikan dimensi pondasi. B. Lantai kerja beton kurus sebagai dasar pondasi. C. Footplat 150 x 150 cm, tebal 30 cm sampai 35 cm. Pedestal sebagai penghubung pondasi dengan kolom. 5.4 Perencanaan kolom. Fungsi kolom menyalurkan beban bangunan ke pondasi, menahan gaya gempa. Jenis kolom beton bertulang. Kolom utama yaitu 40 cm x 40 cm. 5.5 Perencanaan balok. Fungsi balok yaitu menahan beban lantai dan atap, menghubungkan antar kolom. Jenis balok yaitu balok induk 25 x 50 cm. Balok anak yaitu 15 x 30 cm. 5.6 Perencanaan plat lantai. Jenis plat beton bertulang cor di tempat. Ketebalan plat 15 cm. Fungsi menahan beban aktivitas pengguna, menyalurkan beban ke blok. 5.7 Perencanaan tangga. Tangga beton bertulang itu posisi tengah bangunan sebagai akses utama. Komponen tangga yaitu anak, bordes, dan balok tangga. Perencanaan atap. Yang pertama, sistem atap, dak beton atau rangka baja ringan. 5.9 Perencanaan dinding. Yang pertama, jenis dinding bata ringan atau bata merah. Yang kedua, tebal dinding dengan ukuran 15 meter. Dan yang ketiga, dinding praktis menggunakan kolom praktis, ring balok untuk meningkatkan kekuatan dinding terhadap gempa. 5.10 Sistem drainase struktur karena lokasi di kaki gunung. Yang pertama, dibuat saluran drainase keliling. Yang kedua, talang air dan pipa pembuangan. Dan yang ketiga, mengurangi genangan di pondasi. Selanjutnya, bab 6 Mechanical Electrical Plumbing atau MEP. 6.4 Plumbing dan sanitasi atau sistem plumbing. Sistem ini mengatur jalur air bersih, air bekas, air kotor, dan ventilasi di AutoCAD. Ketebalan garis pipa utama dibuat
lebih tebal daripada arsitektur bangunan. Ketebalan garis atau landweg yang pertama pipa atau riser dengan ukuran 0,35 mm hingga 0,50 mm atau harus sangat terlihat. Yang kedua pipa cabang atau distribusi dengan ukuran 0,25 mm hingga 0,30 mm. Yang ketiga simple fixture atau toilet bag dengan ukuran 0,13 mm hingga 0,18 mm atau tipis atau layar arsitektur. 6,5 elektrikal atau kelistrikan dan arus lemah. Sistem kelistrikan mengatur jalur kabel, titik lampu, stop kontak, saklar, serta panel listrik atau MDP atau SDP. Jalur kabel biasanya digambar menggunakan garis lengkung atau spline atau ARC. Ketebalan garis atau landweg. Yang pertama, jalur kabel utama atau thread atau feeder dengan ukuran 0,30 mm hingga 0,40 meter. Kedua, jalur kabel cabang atau rangkai lampu atau stop kontak dengan ukuran 0,20 mm hingga 0,25 mm. Yang ketiga, simbol lampu saklar stop kontak dengan ukuran 0,18 mm. Selanjutnya 6.6 mekanikal atau tata udara atau aviasi dan pemadam kebakaran. Sistem ini meliputi jalur AC atau ducting atau pipa refrigeran dan sistem proteksi kebakaran seperti sprinkler dan hidran. Ketebalan garis atau landweg. Yang pertama, ducting AC utama atau pipa utama hidran dengan ukuran 0,40 mm hingga 0,50 mm. Yang kedua, pipa cabang sprinkler atau pipa AC dengan ukuran 0,25 mm hingga 0,30 mm. Dan yang terakhir, simbol AC atau indoor atau outdoor kepala sprinkler yang berukuran 0,18 mm. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!